Mbak Anita, what is happiness for you? Apa sih bahagia? Buat saya sih berada di saat ini gitu ya, dengan apa yang saya punya sekarang ini, dengan kondisinya, menurut saya sih itu udah bahagia gitu. Jadi menurut saya nggak perlu, ya saya sih nggak yang neko-neko harus begini, tapi menurut saya sih ya dengan kondisi yang ada saat ini, dengan hidup yang udah dikasih saat ini gitu kan, Masya Allah. menurut saya sih itu udah bahagia gitu. Kita Ini sangat kadang-kadang sangat erat lupa ya, Mbak. bersyukur gitu Iya, ya kadang-kadang. erat. Saya baru mau ngomong kata itu. Yang Mbak Nita sampaikan itu konsepsi dasar bersyukur. Mungkin teman-teman udah bosan yang sering datang ke sini ya. Syukur kalau dalam bahasa itu dalam bahasa Arab itu Mbak Nita artinya syakaro, yang artinya biasanya ditempelkan untuk hewan ternak. Yang kalau diberi sedikit dia memberi banyak. Itu syakaro. Jadi kayak kambing dikasih rumput sedikit, dia memberi susunya banyak. Kemudian muncullah kata syukur. Itu salah satu nama Sang Pencipta dari 99 nama yang diagungkan. Yang menarik adalah kita sebenarnya udah dikasih banyak banget kan. Betul. Kebisaan kita untuk melihat, membedakan warna, bisa berjalan di atas dua kaki sendiri, kebisaan untuk mencium, bernafas, itu semua nikmat-nikmat yang nggak ada, ya selalu diberikan dengan gratis gitu. Bayangkan kalau teman-teman yang kemarin kena COVID untuk oksigen aja susahnya setengah mati. Kita memperoleh itu gratis. Cuman yang kita fokuskan kepada hal yang kita nggak punya. Gitu. Betul, betul sekali Jadi, itu. jadi Betul. I think that's the answer dari sisi saya juga ya, Devi. Semoga menjawab. Ya. Iya. Jadi bahagia sangat erat kaitannya dengan kebersyukuran kalau gitu. Iya, saya ingat mentor saya dulu pernah bilang gitu. Setiap hari sebelum tidur gitu kan, eh, pikirkan perbuatan baik apa yang udah kamu lakukan di hari itu Masya Allah. gitu. Walaupun sekecil apapun gitu. Nggak usah mikirin yang besar-besar, tapi sehari itu coba kamu pikirin perbuatan baik apa yang kamu udah lakuin. Bukain orang pintu kayak misalnya, ambilin orang minum atau even senyum sama orang gitu. Jadi ngerasa bermanfaat ya Mbak ya. Betul gitu. Dan iya, dan coba jangan selalu melihatnya ke atas gitu. Iya. Gitu kan? Kita kan selalu melihatnya ke atas, oh dia punya ini kok saya enggak. Tapi coba lihat ke bawah gitu kan. Pada saat kita lihat ke yang kasarnya yang kurang dari kita akan merasa bahwa banyak hal sekali gitu yang kita harusnya bisa bersyukur. Gitu. Apalagi dalam kondisi pandemi sekarang ini, Wow. menurut saya itu lebih gitu. Nah, menurut saya latihan mindfulness ini harusnya ya itu gitu. Menurut saya sih. Apa yang secara konkret Mbak Nita rasakan dalam hubungan interpersonal secara profesional pasca menerapkan mindfulness? That's a good question. Yeah, it's a very good question. Saya sendiri merasa saya lebih bisa mengerti orang lain gitu. Dalam arti satu, saya nyaman dengan diri saya sendiri gitu kan. Yang kedua, seperti tadi saya bilang, mindfulness ini membantu saya untuk jauh lebih sabar gitu ya. Dalam arti menyadarkan saya bahwa nggak ada poin marah-marah kalau misalnya kalau ada kesalahan atau nggak ada poin marah-marah, atau udah kejadian gitu. Mau marah juga buat apa gitu kan. Dan nggak ada poin juga blaming orang lain gitu. Karena kadang-kadang kan respon kita kan kadang-kadang kalau namanya atasan ya ngelihat bawahan terus ada yang salah, terus apalagi kalau partner itu kan kerjaannya selalu biasanya terima komplain dari klien gitu kan, ini kerjanya nggak beres, ini anak buah lo begini gitu kan. Saya Itu lihat Ali dan Pak DWD ketawa-ketawa jawabannya. istilah saya tuh kita tuh biasanya firefighting gitu kan, jadi yang ini. Nah, respon pertama kan biasanya kan ngomong ke anak buahnya, kok bisa sih kayak gini? Istilahnya walaupun kadang-kadang nadanya, tapi kan kasarnya menyalahkan gitu kan. Respon 3 huruf, Mbak. Heh? Gitu. Iya, gitu kan. Nah, dengan being mindful gitu, saya melihatnya akhirnya pada saat masalah itu, oh iya, apa ya, exactly masalahnya apa gitu. Jadi enggak. Teman saya biasa suka bilang gini, kok lu nggak marah sih? Udah kejadiannya kayak gitu gitu. Terus terang saya juga amazed. Saya bukannya nggak mau marah gitu kan.
saya nggak You bisa don't see the marah. point. You don't see Gitu the kan? point Iya, anymore. I don't see the point. Kenapa harus marah gitu kan? Dan my colleague don't understand gitu. Kok bisa sih? Ya saya juga nggak tahu gitu dulu sih, tapi sekarang kayaknya no point, marah buat apa gitu. Nah itu membuat relationship saya dengan tim itu jadi sangat baik gitu ya, maksudnya ya baik lah gitu, karena mereka melihat bahwa oh ya atasannya ternyata bisa ngerti gitu. Relationship dengan klien juga jadi baik karena kita kan kadang-kadang defensif. Waktu kliennya bilang gini kan kita langsung enggak, karena ibu timnya begini kan jadi bentrok tuh gitu Iya, kan. betul. Nah pada saat sudah saya belajar mindfulness dan ini, saya bisa dengan tenang mendengarkan dia gitu kan, melihat esensinya apa sih yang dia omongin, apa yang dia khawatirin gitu. Karena biasanya orang kalau marah-marah gitu, kalau kita bicara ya saya pengamat di konselor, itu karena dia nggak secure gitu kan, atau karena dia ya dari tempat dia sendiri dia juga takut disalahin sama atasannya gitu kan. Jadi saya bisa lihat secara lebih jelas lah poinnya apa gitu, dan saya akan bisa, dan saya biasanya akan bilang oke, I understand the point gitu. Kalau memang tim saya salah gitu ya, pertama-tama saya minta maaf dulu gitu. Saya bisa lihat tuh anak buah saya tuh biasanya suka ngeliatin saya, kok ibu minta maaf sih? Gitu kan bukan salahnya kita gitu kan. Kita kan udah kerja ini sebenarnya gitu kan. Dan itu terceplos gitu waktu balik ke ruangan audit tuh, kok ibu minta maaf sih? Ya saya bilang gitu, coba kamu bayangin, kalau kita nggak begitu, api disiram bensin itu apa nggak makin nyembur gitu kan? Ya. Begitu kita ngomong begitu, dia kan tone down gitu kan. Ya. Iya sih gitu. Nah, jadi saya ngelihatnya sih dari situ ya, itu sangat membantu saya, yaitu tadi dalam hal relationship itu menjadi lebih baik gitu dengan itu sih gitu. Mudah-mudahan Wow, terjawab. media Gitu. sosial detox terutama untuk kalangan milenial memang jadi tantangan tersendiri di saat semua aktivitas secara langsung berinteraksi dengan online, apalagi di masa pandemi seperti ini. Nah, ini paling yang saya ingin tanyakan, pola ketergantungan ini loh yang susah banget untuk dilepaskan gitu dari segala macam hiruk pikuk yang ada di media sosial ataupun di luar. Ini yang ingin saya tanyakan sih, Mas Rene. Masya Allah. Mbak Nita, silakan. Mbak Nita punya Instagram nggak sih? Punya. Punya ya. How often you open it? Setiap hari. Karena belanja. Oh, belanja. Beli makanan. Purpose-nya jelas. Purpose-nya jelas. Purpose-nya jelas. Jadi kalau Hashim nggak mau belanja, nggak usah buka. Iya. Mungkin saya sih apa ya, udah jauh ya dari milenial ya. Tapi karena sebenarnya dulu pekerjaan saya itu audit, itu berhubungan dengan teknologi infocom entertainment gitu. Jadi makanya saya cukup update lah dengan sosial media itu ya. Saya punya Facebook, saya punya Instagram, saya punya Twitter gitu. Walaupun nggak aktif banget gitu ya. Saya sih melihatnya nggak melulu itu jelek gitu ya. Sepanjang digunakan dengan tujuan baik gitu, itu sih sangat baik gitu. Nah, jadi saya melihatnya ya balik lagi ke kita gitu kan. Apa yang kita mau capai gitu dengan segala macam sosial media ini. Saya melihat berproses gitu. Jadi ada yang pertamanya misalnya narsis gitu kan, buat eksistan gitu kan. Dengan berjalanannya waktu, akhirnya dia menggunakan itu menjadi sesuatu yang lebih informatif, bantuin sharing positif informasi gitu kan. Tapi ada juga yang toksik kayak tadi gitu kan, nyebarin hoax lah, provokator lah, segala macam gitu. Nah, jadi menurut kita nggak bisa merubah orang lain gitu. Kita nggak bisa maksa dia, lu tutup lu, nggak bisa gitu. Ya bisa aja kita mau keluar itu sih bisa aja gitu kan. Tapi kan capek sendiri gitu, belum tentu dia dengerin gitu kan. Nah menurut saya mulai ya dari diri kita sendiri gitu. Sosial media kita mau pakai buat apa gitu kan? Itu satu gitu. Nah yang kedua, siapa yang kita mau masukin di lingkaran sosial media kita itu gitu. Jadi menurut saya kalau kita memang mau punya tujuan yang baik, yang positif, ya kita masukin orang-orang yang positif. Kasarnya kita enlarge circle of influence-nya kita. Menurut saya ini kan 7 habits ya, gitu kan. Enlarge your circle of influence untuk melakukan hal kebaikan, misalnya, gitu kan.
Nah, yang ketiga gitu kan, yang memang biasanya jelek kan adalah addicted to social media. Jadi dalam arti seharian habis waktunya main sosial media atau misalnya setiap 5 menit ngecekin sosial medianya gitu kan. Nah, yang ini menurut saya memang perlu belajar disiplin diri gitu kan. Nah, disiplin ini kalau saya ya itu balik lagi tadi ke latihan mindfulness-nya saya itu tadi gitu. Saya maksudnya ya bisa secara sadar bahwa saya biasanya ngecek sosial media saya misalnya malam aja kalau iseng sebelum sesudah semua beres mau tidur, oke lah quickly saya ngecek teman saya ngechat apa aja ya gitu, atau dia lagi jualan apa aja ya gitu, open PO apa ya saya mau belanja misalnya gitu, atau hal-hal lain gitu yang positif gitu kan. Nah jadi menurut saya yang jelek adalah memang kan kalau yang addicted ke situ. Dulu kalau cara gampang-gampangan dulu kan hal yang sama dengan email. Waktu belum ada sosial media kan kalau orang kerja tuh juga email. Lagi ICQ, kerja, Mbak. iya, lagi kerja, iya betul. Ting, ICQ. begitu bunyi ting gitu kan, langsung ninggalin kerjanya buka itu dulu, chat dulu gitu kan. Nah, sebenarnya cara Istriku nggak ngerti ICQ apa. cara cara simple yang diajarin sama coach saya waktu dulu ya, belajar mendisiplinkan diri, gitu kan. Bertekad dengan diri sendiri, sebelum report saya ini selesai saya review, mau itu tang ting tung bunyi, saya nggak akan buka sampai saya kelarin satu report saya. Kalau itu rasanya nggak kuat mental juga, ya silentin gitu kan, jangan dia bunyi tang gitu, silentin aja gitu kan, fokus disiplin gitu. Tapi itu benar-benar sih disiplin diri menurut saya sih, nggak ada cara lain lagi, ya harus latihan gitu. Aku tuh dulu very much addicted to Twitter sampai akhirnya sih timbul huru-hara. Ya, adalah waktu itu zaman pilkada. Terus very much addicted to apa ke ke IG sampai ke kantor berita, Mbak. Ya, setiap hari itu hari apa gitu harus memunculkan kata-kata bijak yang terkait dengan itu. Dan akhirnya one of the reason apa bisa waras ya karena istriku bilang ya you pick this or our marriage gitu. Jadinya dia yang kemudian pegang. Saya 3 bulan pertama asli blingsatan. Ya. Kenapa? Iya, Karena memang. what do you do? 3 bulan, tapi habis itu I enjoy it so much dan hanya kalau penting-penting aja gitu sekarang untuk ngelihat ke situ. It's not even in my gadget, ya, tapi it's in my wife's gadget gitu. Ini ekstrim ya buat Hashim ya, tapi patut dipertimbangkan. Masya Allah. Iya, karena mungkin sedikit saya tambahkan gitu, kayak waktu kita tapa berata gitu ya, itu semua orang waktu dibilang nggak boleh pegang handphone, gitu responnya semua, ya mana bisa gitu kan, nggak mungkin lah Ya 7 mana hari, bisa. gitu. Nggak mungkin lah 7 hari nggak nyalain handphone gitu kan. Customer saya gimana, anak saya gimana, pokoknya tuh rasanya, padahal kalau kita ingat 20 tahun yang lalu, berapa tahun, kita nggak punya handphone gitu kan. Tapi Betul. sekarang itu kan kayaknya, wah mana bisa gitu. Nah akhirnya kan dipaksa. Jadi kalau kita kayak apa berarti kan dipaksa, handphonenya disita, diambil gitu kan ya. Dan setelah 7 hari, then they realize ternyata hidup How tanpa enjoyable handphone, it is. iya, hidup tanpa handphone itu sangat enjoyable gitu kan. Yes. Nah akhirnya mereka sekarang tanpa dipaksa, dengan sendirinya sukarela, when they think is enough, then they just switch off the handphone gitu. Memang di awal mungkin mesti dipaksa dulu. Jika Gitu. berusaha mencari solusi masalah rasa kecewa nggak ketemu, mungkin bukan masalah yang harus dipecahkan, tapi sebuah kenyataan yang harus diterima. Masya Allah, ini memeable banget sih, ya Allah. Terkadang susah, lebih susah daripada menerima kenyataan, daripada rasa kecewa. Jadi apa yang harus dilakukan? Tuh Mbak Nita. Pertanyaannya susah amat. Call friend aja Mbak, suruh jawab Alin. Ya memang kalau saya bilang nggak semua masalah itu harus ada solusi yang sesuai dengan yang kita mau gitu ya. Jadi kadang-kadang memang ada kondisi di mana yang kita harus terima kenyataannya memang seperti ini gitu. Nah, balik lagi belajar menerima itulah yang kita pelajarin gitu pada saat kita diam, hening gitu kan, hanya latihan merasakan nafas gitu kan. Ya kalau saya kan latihannya duduk ngerasain nafas,
Napas masuk, keluar, mau badan sakit, mau apa ya diterima aja gitu. Nah, setelah sekian lama akhirnya jadi terbiasa menerima, oke, kita melakukan perubahan terhadap apa yang kita bisa rubah gitu kan. Untuk hal-hal yang kita tidak bisa rubah gitu kan, ya memang kita terima kenyataannya gitu. Tapi kayak tadi saya bilang, kalau yang kita pelajari adalah bahwa ingat bahwa nothing is permanent in this world gitu kan. Semuanya impermanence gitu. Saat ini mungkin belum bisa kita rubah gitu karena memang kondisinya belum sesuai gitu kan. Tapi bukan berarti dia nggak akan pernah berubah gitu. Nah, jadi ya menurut saya di saat dia memang belum bisa kita rubah, ya kita harus terima dulu gitu kan. Tapi kalau menurut kita itu sesuatu yang baik yang kita bisa rubah, ya satu gitu kan. We have to have our circle of influence gitu kan. Dan berupaya gitu. Karena saya sih percaya nothing is permanent gitu. Itu sih. Gitu. Mudah-mudahan menjawab. Antara mindfulness dan numbness. Nah, bagaimana membedakannya? Oke. Sebenarnya pertama kali nih saya dengar untuk numbness ini. Kalau saya mengartikannya gitu ya, kalau mindfulness gitu kan, kita istilahnya aware atau sadar ya, berada pada saat ini gitu kan, apapun kondisinya itu kita terima. Dia baik, dia buruk, dia sakit, dia sehat gitu ya. Kita terima apa adanya gitu. Nah, kalau saya lihat kalau numbness kayak tadi yang dijelaskan oleh Dila, itu apakah sebenarnya jadi lebih kayak shutdown gitu. Jadi saya udah nggak tahu nih frustrasi saya mesti gimana, atau sebenarnya ya udahlah saya shutdown aja gitu ya. Nah, kalau menurut saya sih mungkin itu bukan mindfulness gitu ya, karena ada unsur, maaf kalau kata-kata saya ini salah, tapi ada unsur semacam nggak mau menerima kenyataan gitu, atau nggak mau melihat kenyataannya, don't want to face the reality gitu, sehingga kayaknya di shutdown aja gitu. Nah, sementara kalau mindfulness tuh bukan seperti itu gitu. Mindfulness itu ya kita terima kondisinya, misalnya sekarang macet gitu kan, kita nggak bisa bergerak, terus apa yang kita harus lakukan sekarang gitu. Kecuali kalau tadi misalnya matiin musik, terus ya udah deh daripada capek, ya udah saya mau tidur misalnya gitu kan, ya itu lain gitu. Tapi kasarnya matiin musik terus kayaknya nggak mau ngapa-ngapain, ya datar aja gitu. Kalau menurut saya sih itu kayak defense mechanism gitu ya, jadi men-shutdown diri gitu. Kasarnya capek lah ngadepin seperti ini gitu. Jadi saya melihatnya sih lebih seperti itu ya. Mungkin dari sisi Coach Rene bisa nambahin, atau monggo silakan kalau teman-teman yang lain mungkin ada input yang lain. Tapi saya melihatnya sih seperti itu. Makasih Mbak Nita. Ada tiga hal sih yang bisa diperhatikan untuk pertanyaan pertanyaan Dila tadi. Nomor satu, apakah Dila sudah menerima keadaan gitu ya. Nomor dua, apakah Dila sudah mengakui emosi. Mengakui emosi itu bukan tidak kan yang seringkali mispersepsi yang saya simak ya Mbak Nita ya, correct me if I'm wrong, bukannya orang yang mindful itu nggak bisa marah, tapi dia menyadari saat dia marah. Jadi dia tidak dikuasai oleh kemarahannya. Dia melihat kemarahan itu diakui gitu. Atau kalau dia sedih, ya dia mengakui kesedihannya. Dia gembira, dia mengakui kegembiraannya. Jadinya berprosesnya relatif lebih mudah, lebih cepat gitu. Jadi yang perlu dipahami oleh kawan-kawan, being mindful itu bukan emotionless. Justru semakin mudah karena kita udah berdiri di atas emosi kita gitu, tanpa mengatakan kita yang mengontrol ya. Karena pada saat kita coba ngontrol, malah kebalik, akhirnya kita yang dikontrol gitu. Kita sadari aja gitu. Kalau yang saya bilang urip kuwi sakjane urup. Hidup itu esensinya ya saat kita nafas. Aku nggak ngerti untuk waktu yang lama, tapi pada saat kita menyadari
kita bernafas, wah tidur lebih cepat ya Mbak Nita. Betul, betul. Obat insomnia paling manjur. Aku pelor itu Mbak kalau udah gitu, blok langsung. Gitu kan. Maka ada daily routine yang dilakukan terkait dengan belajar jadi mindful. Saya senang kata-kata yang digunakan Rifah, belajar jadi mindful. Mungkin boleh share, atau mungkin dalam beberapa menit terakhir Mbak Nita mau memandu kami untuk jadi lebih mindful. Saya share aja deh. Nanti Boleh. di kesempatan lain. Ya, seperti tadi saya katakan di awal ya, ini bukan obat gitu. Jadi kasarannya bukan kalau sakit kita minum terus sembuh, tapi ini adalah berlatih bagaimana menjadikan itu gaya hidup gitu. Nah, sama seperti mandi, sikat gigi, makan, memang kita harus lakukan setiap hari gitu ya. Kalau saya sendiri itu biasanya pagi saya lakukannya gitu. Jadi waktu bangun pagi, atau sebenarnya malah kadang-kadang saya suka di saat yang hening banget gitu. Jadi biasanya tuh suka kebangun jam 3 pagi gitu atau jam 4 pagi gitu ya. Itu saya lakukan pagi-pagi gitu. Karena itu sangat hening, biasanya bisa mendengarkan sendiri itu lebih dalam lah gitu ya rasanya gitu. Karena mungkin saya share sedikit, tadi belum ada kesempatan share teknik meditasi yang saya pelajarin ini, Mbak Asta juga tahu karena juga sempat belajar ya. Jadi namanya itu pikiran harmonis. Jadi memang komponennya bukan hanya mindfulness aja. Jadi mindfulness itu hanya satu bagiannya. Jadi dia ada 4 komponen gitu. Oh ya, Pak DWD juga tahu karena Pak DWD juga alumni gitu ya. Jadi itu ada konsentrasi, kesadaran atau mindfulness, kemudian ada cinta kasih, jadi ada compassion, sama ada ya tadi wisdom gitu. Nah, jadi biasanya kita hanya belajar mindfulness, kesadaran, tapi kalau misalnya nggak dibarengin dengan compassion atau wisdom tadi yang menyadari impermanence, biasanya kalau kita jadi terlalu mindful, pikiran itu terlalu tajam, itu kita malah jadi kadang-kadang suka jadi anxiety atau jadi suka malah jadi panic attack gitu-gitu. Nah, jadi harus dibarengin karena badannya mungkin tegang. Jadi dibarengin juga harus ada compassion-nya gitu. Nah, jadi itu biasanya 4 tahapan itu dilakukan di pagi gitu. Terutama yang compassion atau loving kindness ini karena di situ kita diajarin untuk yaitu tadi gitu, being compassion not only to ourselves gitu, tapi ke seluruhnya, ke orang lain, termasuk kayak ke musuh kita, ke alam semesta gitu. Karena mencintai diri sendiri itu relatif gampang gitu, karena apa-apa ini punya saya, ini keluarga saya, ini. Jadi itu biasanya kita memang pikirin dulu. Jadi waktu kalau kita mendoakan mereka tuh relatif lebih gampang. Itu menarik ya, mencintai gitu. diri sendiri itu relatif mudah ya. Jadi justru what we need is to go beyond Ya, self-love. tergantung sih. Ada orang memang yang punya masalah dengan sulit mencintai diri sendiri. Tapi kalau yang saya temuin selama ini, karena kan kita biasanya mendoakan semoga saya berbahagia, gitu. Yang paling gampang kan semoga saya berbahagia. Jadi waktu kita menyatakan semoga saya berbahagia itu rasanya enak gitu, karena kita mendoakan kita. Terus kemudian tahapan berikutnya kan kita biasanya mendoakan keluarga kita, semoga keluarga saya berbahagia, ayah saya berbahagia, ibu saya. Itu juga biasanya gampang, enak. Kemudian kita masuk ke yang berikutnya, semoga sahabat saya berbahagia. Biasanya kita juga rasanya enak. Saya membayangkan sahabat saya si A. Ya. Nah, biasanya tahapan keempat itu semoga biasanya orang yang netral. Jadi misalnya tukang sayur di kompleks saya berbahagia, atau satpam di kan. Nah, itu biasanya mungkin muncul pikiran, ngapain ya gue doain dia ya, kan nggak ada hubungannya sama gue gitu kan. Nah, itu gitu. Dan yang terakhir adalah kita diminta untuk kasarannya semoga orang yang sering berkonflik dengan saya atau dengan musuh saya itu berbahagia. Itu lebih rasanya itu paling berat lagi. Berat banget gitu. Ngomongnya gini Mbak, tapi semoga bahagia. Nah, itu yang kita latih secara keseluruhan, dan itu ya itu kayak tadi saya bilang nggak bisa cuma sekali-sekali gitu. Dan jadi sehingga ritual itu melatih nafas, kemudian melatih compassion itu, kemudian menyadari perubahan itu. Saya sendiri ritualnya biasanya saya lakukan pagi gitu. Kalau memang waktunya nggak ada,
ya malam gitu kan. Tapi kadang-kadang kalau sibuk sekali dua kali, kadang-kadang bolong juga gitu. Tapi karena ini udah menjadi habit, pada saat kita bolong sama aja kayak kita nggak mandi gitu, setelah nggak mandi sehari mungkin oke, tapi begitu nggak mandi 3 hari badannya udah nagih gitu, mesti mandi nih kayaknya gitu. Ya sama, mesti duduk meditasi nih gitu. Nah jadi itu saya sih latihannya seperti itu. Nggak usah lama-lama dulu, mungkin kalau pertama ya 15 menit, 10 menit. Saya rasa sebenarnya di ritual semua agama itu ada ya gitu untuk duduk hening seperti itu. Nah bisa mungkin melakukan itu atau dengan cara meditasi, atau pada dasarnya menurut saya karena kondisi sekarang itu sangat hektik, kita dikelilingi sosial media dan kemudian dengan masa pandemi ini, untuk hening dan kembali masuk ke diri kita sendiri itu sangat penting ya menurut saya gitu sih. Itu sih terakhir mungkin dari saya. Untuk itu terima kasih kawan-kawan. Mohon maaf seperti biasa kalau mulut ini suka kadang-kadang nggak disekolahin. Ya, maaf kata, maaf perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.